Jadi kita akan membuat database tanpa record dulu ya. Report tuh nanti aku bikin. Misalnya kita bikin database-nya tuh penginapan. Lalu kita klik. Di tabel pertama kita akan buat tabel login. Ini nih untuk user atau resepsionis. Nah, jadi di sini kita bikin tabel login. Ini ID biasa saja, tak ada perlakuan khusus. Lalu username ini kita bikinnya di teks singkat saja. Lalu ada password. Nah, ini nih kita batasi hanya 8 karakter saja. Lalu kita simpan. Lalu keluar. Lalu tabel selanjutnya tuh adalah tabel tamu. Jadi kita harus mendata tamu-tamu yang keluar masuk di penginapan kita. Ini adalah tabel tamu. Tamu ini sama aja dengan pelanggan ya. Nah, ini ada ID, kita biarin aja lah. Terus ada tanggal input. ID ini tanggal input ini kita bikin jadi tanggal dan atau waktu. Terus ID tamu ini nih cukup 6 aja. Lalu ada nama, tak ada perlakuan khusus, lalu alamat pun begitu, nomor telepon ini nih kita bikin jadi 12 aja, 12 karakter. Kenapa nomor telepon ini teks singkat? Karena kalau kita ubah jadi angka itu tuh 0 atau kita kan nomor HP itu kan harus 08 atau 08 sekian. Nah, sementara untuk angka, kalau kita pilih angka 0 di depan tuh tidak bakal terbaca sama Excel. Terus selanjutnya tuh kalau kita pakai plus 62, nah, di angka ini plus di depan tuh juga nggak bakal terbaca. Lalu ada emailnya kita langsung aja ke hyperlink supaya pas kita klik nanti tuh dapat langsung menuju ke email. Ada tanggal lahir, ini pakai tanggal waktu, lalu pekerjaan, lalu ada status. Di penginapan ini harus ada supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Lalu nick, tentu saja nick supaya tidak ada orang di bawah umur. Oke. Ini ID ini kita bisa bikin jadi nomor. Nah, kita akan melakukan perlakuan khusus di status ini. Nah, status itu kan cuma ada 2. Status itu menikah dan belum menikah. Jadi daripada kita tuh capek-capek ngetik nanti di formulir, jadi kita bisa membuat 2 pilihan saja dengan cara membuka pencarian, lalu combo text box, lalu ke combo box, lalu kita di sini di tabel atau query ini kita ubah jadi ke value list. Nah, bisa deh kita bikin di sini tuh
menikah dan belum menikah. Oke. Nah, kita save. Lalu nah, seperti inilah tampilannya. Harusnya nick nih kita taruh di dekat nama. Oke. Di tabel status kita bisa memilih menikah dan belum menikah. Tabel selanjutnya adalah tabel kamar. Tabel kamar ini penting, tentu saja penting, karena ini juga memudahkan kita dalam pendataan kamar atau mengisi formulir. Tabel kamar. Oke. Di ini kita bikin jadi nomor kamar. Oke, ID aja dah. Terus ada ID kamar. ID kamar nih kita batasi jadi cuman hanya 5 saja, 5 karakter saja. Lalu ada tipe kamar, lalu lantai berapa, lalu ada nomor kamar, lalu ada harga per malam, lalu ada keterangan. ID ini oke, ID kamar ini kita 5, tipe kamar. Nah, tipe kamar kita tuh ada 2 juga. Jadi untuk mempermudah pengisian formulir, kita bisa bikin jadi combo box. Lalu kita bikin jadi value list. Kita bikin jadi single dan double. Oke. Kita lanjut ke lantai. Nah, untuk lantai ini kita juga bisa custom. Untuk ini bisa kita ganti jadi angka. Nah, ini bisa kita combo box. Terus perlakuannya sama seperti sebelumnya. Lalu kita ketik saja di sini, atau kita bisa di titik 3 sini. 1, 2, 3. Oke. Lalu ada nomor kamar. Nomor kamar tuh mungkin bisa kita ini aja sendiri. Ada harga per malam. Harga per malam nih kita pakai currency atau mata uang. Terangan singkat. Ada. Kita lanjut kita simpan. Nah, kita lihat. Inilah kira-kira penampilan dari tabel kamar. Ini kita bisa memilihkan. Baik, kita membuat 2 tabel lagi, 2 tabel terakhir lagi. Ini adalah tabel pembukingan. Tabel booking untuk kamar kita yang single. Kenapa dipisah? Karena kita dapat mendata. Nanti kita bisa dapat mendata bagaimana minat menginap masyarakat begitu. Apakah single atau double yang banyak. Kalau kita pakai ke desain, tampilan desain, itu kita bikin nomor dengan nomor otomatis, terus tanggal transaksi tanggal transaksi tentu dengan tanggal atau waktu, terus kita
bikin ID booking single. ID booking nih kita bikin 6. Kita batasi 6. Terus ada ID tamu. Nah, kita lakukan perlakuan khusus di ID tamu. Nah, agar supaya kita tuh ndak capek bikin, nanti kan ID tamunya kita ketik-ketik di formula, kita tuh bisa mencomot data dari tabel yang lainnya. Caranya dengan berikut ini. Kita bikin combo box, terus sumber datanya itu dari tabel atau query. Nah, dia tabelnya. Lalu kita cari tabel yang kita inginkan. Seperti yang saya bilang tadi, saya ingin cari ID tamu. Oke, dapat sudah ID tamu. Kita simpan. Nah, inilah select dari tabel tamu ID from tabel tamu. Nah, ini dari fieldnya dari tabel tamunya. Oke, selesai. 1. Lalu ada ID tamu. Lalu nama ini juga kita bisa look up juga supaya nggak capek-capek nulis gitu kan, supaya efektif juga. Lalu di tabel tamu kita bisa, maaf, hapus dulu. Ada ini kita bikin nama. Segitu saja, lalu kita simpan, boleh. Terus tutup. Ada nama, terus ada ID kamar. ID kamar nih kita juga bisa kaitkan dengan tabel atau query. Baik, ini kamar. Kita simpan lagi dengan klik kanan, simpan, kita tutup. ID kamar, lalu ada harga. Nah, untuk single sendiri kami mematok harga yang lebih murah dibandingkan yang tipe double. Jadi yang dengan sistemnya tuh lantai pertama tuh lebih mahal dibanding lantai kedua. Ini kita pakai angka karena kalau kita pakai currency atau mata uang nih kita tidak bisa melakukan lookup. Jadi kita pakai angka saja. Kita pakai combo box dengan ini kita isi dengan kami membandrol untuk yang single nih, lantai 2 nya itu 250.000, lalu selanjutnya itu adalah 225.000, lalu ada 200.000. Oke. Jadi begitu. Itu untuk harga. Lalu ada tanggal check-in. Ini pakai tanggal atau waktu. Ada tanggal check out, pakai tanggal dan waktu. Oke, segitu kita simpan. Oke, tidak hanya sampai di sana, kita buat tabel yang untuk bidang kalkulasi. Kita tuh pakai angka duluan, jadi kita akan membuat kayak berapa lama menginapnya. Itu rumusnya itu check out dikurang dengan check in. Ini mudah sekali.
kita bikin namanya tuh lama menginap. Lalu ada lagi satu bidang kalkulasi untuk mata uang. Ini kita menentukan berapa total harga gitu kan. Misalnya ada orang yang menginap 3 hari, 4 hari. Nah, jadi kita tanpa perlu kita mengkalkulator langsung dapat nilai yang kita inginkan. Jadi ini adalah oke, sebentar kita save dulu. Oke, ini kita kembali lagi ke tadi mata uang. Lalu untuk harga sendiri itu tuh kita mengalihkan antara lama menginap dengan harga. Oke, ini adalah total transaksi. Nah, seperti itu juga kita lakukan pada tabel booking yang double. Saya mungkin tidak perlu lagi untuk menjelaskan lebih detail lagi karena penjelasannya hanya sama saja. Oke, jadi mungkin itu tutorial pembuatan tabel, atau mungkin kita nih nggak perlu juga kita bikin tabel nih, cukup. Oke, kita hapus dulu. Oke. Nah, kita duplikat aja ini. Oke, ini tabel double. Oke. Ini boleh dilakukan dengan syarat kita ini harus ganti ini. Nah, tanggal transaksi D double. Oke, kita simpan. Oke, mungkin itu segitu saja untuk pembuatan tabel-tabel yang ada di database kita.